Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My student grade 9, apa kabar? Kali ini kita akan bahas tentang passive voice. Passive voice atau passive form dalam bahasa Indonesia adalah kalimat pasif. Kalau kamu sudah bisa memahami kalimat pasif dalam bahasa Indonesia, sepertinya kamu akan lebih mudah dalam memahami kalimat pasif dalam bahasa Inggris ya. Kita lanjutkan. Kita akan selanjutnya membahas tentang definition of passive voice atau passive form. Definisi atau pengertian dari kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Passive voice or passive form is a sentence that indicates the subject is the patient or recipient of the action donated by the verb. Artinya menjadi bisa seperti ini. Kalimat pasif atau passive voice atau bentuk pasif adalah sebuah kalimat di mana subjeknya dari kalimat itu adalah penerima dampak dari kata kerja dalam kalimat tersebut. Kita bisa memahami arti ini dengan melihat contoh kalimat ini. An apple is eaten by Andy. Sebuah apel dimakan oleh Andy. Dalam kalimat ini subjeknya adalah an apple, sebuah apel. Kata kerjanya adalah eaten, dimakan. Jadi apelnya yang mendapat dampak dari kata kerja. Kata kerjanya dimakan, kata subjeknya adalah apel, apelnya yang dimakan. Gitu. Maksudnya adalah seperti itu dari pengertian definisi kalimat pasif itu ya. Jadi dalam kalimat pasif subjek kalimatnya itu mendapat dampak dari kata kerja yang ada di kalimat pasif itu. An apple is eaten by Andy. Sebuah apel dimakan oleh Andy. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. The form of passive voice. Bentuk dari passive voice. Bentuknya secara umum seperti ini. Ada subjek, ada to be, ada verb 3 atau past participle. Subjek itu ada I, you, they, we, he, she, it. Name of person, nama orang. Name of thing, nama benda, nama hal-hal. Name of animal, nama binatang dan sebagainya. Itu masuk ke subjek. Sementara to be itu ada am, is, are itu untuk to be present tense. Perlu diingat ya, am, is, are untuk to be present tense. Untuk was, were itu to be untuk past tense untuk was, were. Been itu untuk perfect tense, perfect, sempurna, perfect tense, waktu sempurna. Dan be itu biasanya dipasangkan dengan kata modal, bentuk modal dalam bahasa Inggris. Kata modal dalam bahasa Inggris itu ada can yang artinya dapat, ada will artinya akan, ada should artinya yang seharusnya dan sebagainya. Itu to be ya. Am, is, are untuk present, was, were untuk past, been untuk perfect, be untuk dipasangkan dengan modal. Itu perlu diingat-ingat. Selanjutnya verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga yang sudah kita pelajari, sudah kita ketahui. Kata kerja dalam bahasa Inggris itu ada 3 bentuk. Bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Dalam passive voice itu menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Perlu diingat-ingat ya, ini bentuk-bentuk seperti ini, bentuk passive voice. Diulangi lagi, subject plus to be plus verb 3 itu adalah bentuk dari kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Selanjutnya kita lihat contoh-contoh kalimat pasif. The examples of passive voice. Contoh-contoh kalimat pasif. Yang pertama dalam present tense. Aktif formnya, bentuk aktifnya. My mother buys some fruits. Ibuku membeli beberapa buah-buahan. Itu kalimat aktif. Kalimat pasif menjadi some fruits are bought by my mother.
beberapa buah-buahan dibeli oleh ibuku. Are bought artinya dibeli, itu bentuk dari pasif dalam bahasa Inggris. Pakai are bukan is. Kenapa pakai are? Karena subjeknya some fruits, ada s-nya, berarti jamak. Kalau subjeknya jamak pakainya are, jangan lupa ya, bukan is. Buy bentuk pertama kata kerja, my mother buys, buy itu bentuk pertama kata kerja membeli. Bentuk ketiganya adalah bought, itu jadi are bought, are to be, bought verb 3, dibeli artinya. Lanjut. Contoh yang kedua adalah dalam past tense. My mother bought some fruits, ibuku membeli buah-buahan. Pakai kata bought, kata kerja bought itu adalah kata kerja bentuk kedua. Jadi kata kerja buy ini bentuk pertamanya buy, bentuk keduanya bought, bentuk ketiganya bought, sama ya. Itu perlu diingat-ingat juga. Passive voice-nya menjadi were bought. Karena ini past ya, tadi kita sudah bahas di awal bentuk-bentuknya. Kalau to be past itu was dan were. Di sini pakai were karena fruits, buah-buahan, jamak. Kalau was subjeknya tunggal itu baru pakai was. Contoh selanjutnya adalah bentuk future tense, waktu yang akan datang. My mother will buy some fruits, ibuku akan membeli buah-buahan. Will itu artinya akan, berarti itu adalah future tense. Pasifnya menjadi some fruits will be bought by my mother, will be bought, akan dibeli. Kita tadi juga bahas to be untuk will, to be untuk future pakai will, itu modal, will itu kata modal, itu to be nya adalah be saja. Sementara kata kerja ketiga dari buy adalah bought. Jadi will be bought, akan dibeli by my mother, oleh ibuku. Itu contoh future tense. Selanjutnya adalah contoh present continuous. My mother is buying some fruits, ibuku sedang membeli buah-buahan. Is buying, is plus verb ing itu adalah present continuous. Is buying, sedang membeli. Passive voice-nya menjadi some fruits is being bought by my mother. Kita perlu perhatikan di sini ada kata being, itu muncul dari mana? Being itu adalah menggantikan verb ing yang harus ada dalam continuous. Kalau di aktifnya itu my mother is buying, ibuku sedang membeli. Kalau pasifnya itu menjadi ibuku, bukan ibuku, buah-buahan sedang dibeli oleh ibuku. Some fruits is being bought by my mother. Jadi perubahannya seperti itu. Is being itu continuousnya atau arti sedangnya. Bought di sini itu verb 3 untuk merubah menjadi pasif. Is bought, dibeli. Is being bought, sedang dibeli. Itu seperti itu. Kita lanjutkan. Contoh yang selanjutnya ini adalah menggunakan bentuk perfect tense, waktu perfect, waktu sempurna. My mother has bought some fruits. Ibuku telah membeli buah-buahan. Has bought, telah membeli. Has plus verb 3 itu artinya telah atau sudah. Itu bentuk dari perfect tense. Sementara pasifnya menjadi some fruits have been bought by my mother. Have been bought, telah dibeli. Kalau has bought, telah membeli. Have been bought, telah dibeli. Di sini ada penggunaan has dan have. Untuk yang atas has, my mother has bought.
menggunakan has karena subjeknya satu, yaitu my mother, makanya pakai has untuk tunggal, subjek tunggal. Sementara kalimat pasifnya itu subjeknya adalah some fruits, beberapa buah-buahan, itu jamak, jadi pakainya have digunakan untuk subjek jamak, diingat-ingat ya. Dan selanjutnya ada kata been itu adalah to be, yang tadi kita bahas di bentuk dari passive voice itu ada penggunaan kata been, to be nya itu ada been, dalam bentuk perfect itu digunakan have been, telah. Dan verb 3-nya pakai bought, have been bought, telah dibeli. Some fruits have been bought by my mother. Jadinya seperti itu, beberapa buah-buahan telah dibeli oleh ibuku. Itu tentang passive voice. Sementara itu dulu, silakan dipahami semaksimal mungkin. Kalau belum paham silakan dilihat lagi videonya, diputar lagi. Kalau masih belum paham, ulangi lagi, lihat videonya. Kalau tetap masih belum paham, silahkan boleh bertanya. Terima kasih. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.